Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat SMK dimanapun Anda berada. Pada podcast kali ini saya ingin menghadirkan dua bintang tamu hebat yang katanya orang SMK. Ada satu kepala bengkel dari konsentrasi keahlian geologi pertambangan. Yang satu lagi adalah tenaga kependidikan dari SMK tempat kita bekerja. Langsung saja kita panggil dua tamu kehormatan kita malam ini, di mana kita akan ngobrol santai dengan dua orang tamu tersebut. Dipersilakan bapak masuk untuk tamu. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana nih keadaannya untuk malam hari ini yang mungkin sudah nyaris tengah malam tapi masih aktif di mana ini ya? Ya, bersedia hadir di podcast kita. Kira-kira apa kegiatan ini? Kenapa kok malam ini masih berkeliaran? Kan kalau tidak salah SMK belajarnya siang, ini masih berkeliaran. Kalau Pak Joni sendiri? Terima kasih. Mungkin pada malam hari ini saya pribadi ada kesempatan untuk SMK untuk melihat dari pembuatan podcast yang akan didengarkan di sekolah ini. Oke, sahabat SMK. Katanya mereka hadir karena ingin melihat proses pembuatan lokasi podcast kita yang memang ini tayangan perdana, tapi nggak ada masalah kalau Pak Aidil sendiri sebagai tenaga kependidikan hadir di sini dengan alasan yang berbeda atau ada sesuatu yang lain? Ikut aja nih. Ikut Pak Joni. Jadi gini Bapak sahabat SMK, dua orang ini mungkin yang termasuk aktif ya di sekolah. Nah, dalam pandangan Bapak-bapak, kenapa sih mesti kita SMK? Kenapa kita harus SMK? Siapa aja boleh menjawab? Lanjut Pak Joni, saya kayak ikut Pak Joni aja. Ini punya pendapat atau enggak sih sebenarnya? Hah? Jadi hanya ikut-ikutan saja jadi SMK. Jadi jangan dua-dua ini enggak ada punya rencana jadi guru SMK, enggak ada ya? Kalau sebenarnya SMK ini pandangan saya itu sangat excellent. Kenapa dibandingkan dengan SMA? Karena SMK ini akan menciptakan siswa-siswi itu lebih terampil, lebih bijak untuk mensikapi dalam Indah bekerja. sekali ya, lebih excellent katanya dibandingkan dengan SMA. Mohon maaf teman-teman SMA ini, sebenarnya belum bisa kita buktikan bahwa kita itu lebih excellent dan sebagainya. Jadi selama ini yang sudah Bapak perbuat di SMK itu yang Bapak mengatakan tadi bahwa dia excellent. Kalau kita melihat secara penelitian, kalau ada excellent adalah lulusan, berarti gurunya juga super excellent kali ya. Alhamdulillah kita lihat banyak kawan yang sudah memang bekerja semaksimal mungkin, dan dapat kita lihat ada dampak anak-anak yang setelah tamat bisa bekerja dan bisa berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Luar biasa ya. Kalau pandangan Pak Aidil sendiri gimana? Ada. Kenapa Pak Aidil ketawa? Ada sesuatu yang apa ya? Kita kan ngobrol santai nih ya. Ada sesuatu yang sedang Pak Aidil pikirkan tapi susah untuk diungkapkan atau gimana? Ada. Nggak ada ya? Nggak, jangan-jangan lagi teringat mantan atau apa. Ya kan karena hari gini belum sampai rumah dan sebagainya, tentunya berpengaruh ya. Kalau kondisi di rumah tidak dikondisikan dengan baik, ya mungkin sudah bolak-balik nih sekolah dan sebagainya. Ya kan? Nggak ada juga Pak. Nggak ada juga seperti itu. Nah, dari sisi Pak Aidil sendiri, sudah berapa lama Pak Aidil bertugas di SMK tempat Bapak bekerja saat ini? Sudah 8 tahun Pak. Sudah 8 tahun. 8 tahun bekerja, ya mungkin dinamika yang Bapak hadapi yang bisa Bapak ungkapkan di seputaran SMK tempat Bapak bekerja itu gambarannya seperti apa kira-kira? Ya karena gimana ya? Ya sisi teman-temannya, sisi pimpinannya, sisi siswa dan sebagainya.
Ya kan, karena Bapak kan di tenaga kependidikan ya. Jadi administrasi pendidikan, mungkin Bapak sering menghadapi juga siswa setiap harinya. Yang Bapak lihat seperti apa sih SMK sebenarnya? Gambaran yang Bapak pikirkan? Blank nih bang, nggak tahu. Blank ya? Iya blank. Nggak tahu dia seperti apa ya? Atau Bapak punya namanya kita bekerja, hubungan antar teman, antar pimpinan, ya, antara kita ya, dengan teman-teman kita, dengan pimpinan kita, dengan siswa dalam kondisi berinteraksi setiap harinya itu sebenarnya di SMK itu menyenangkan tidak sih? Menyenangkan Pak Joni ya. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kira-kira untuk Bapak ini memulai bekerja memang di SMK yang sekarang atau ada beberapa SMK yang udah Bapak jalani? Kalau saya pribadi mungkin dari pengangkatan pertama dari SMK itu sebelumnya saya bertugas di Aceh Selatan di SMK Negeri 1 sama 2, kemudian di perjalanan mungkin di sana ada sedikit terakhir saya dimutasikan ke SMK 2 Karangbaru pada tahun 2021. Sampai sekarang saya masih bertugas di SMK 2. Nah, di sini pun saya banyak juga pengalaman dengan kawan-kawan, rekan-rekan, dengan kepala sekolah, dan bahkan sekarang saya pun sudah 2 kepala sekolah semenjak saya bertugas di SMK yang baru sekarang gitu ya, sudah 2 kepala sekolah. Pandangan Bapak kepala sekolah gimana sih? Kalau pandangan kepala sekolah kita bilang fleksibel aja sih, karena kenapa? Antara kepala 1 dan kepala 2 itu ada juga yang gimana bilangnya, yang ada optimalnya dan ada juga yang mungkin dari pihak kami atau kurang interaksi dengan beliau sehingga apapun yang direncanakan mungkin tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Karena mungkin dari 2 kepala sekolah itu punya 2 pengalaman yang berbeda. Nah, yang Bapak ceritakan ini, itu pengalaman di kepala sekolah yang pertama atau yang kedua? Yang pertama semenjak saya kembali mungkin terjadi ada juga sedikit miskomunikasi. Maklum kita mungkin karena baru-baru kita belum tahu bagaimana karakter beliau. Jadi pada saat kita mungkin berkomunikasi agak sedikit ngeblank atau gimana, kita mohon maaf juga karena kita baru-baru masuk begitu komunikasi Bapak ya. Beliau mungkin pun salah tanggap atau gimana. Nah, dari cerita-cerita Bapak seperti ini berarti Bapak tentunya punya pendapat sendiri ya tentang karakter orang. Yang jelas siapapun yang memimpin dia menginginkan sesuatu yang lebih baik. Keinginannya seperti itu. Kalau berjalan dia punya duri, punya halangan dan rintangan dan sebagainya, itu sudah saya rasa lumrah ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak pilih semua dari Bapak mendengar pengalaman Bapak dengan teman-teman Bapak di sekolah-sekolah lain, tidak mungkin yang sekolah menengah sederajat, bisa SD, SMP, ataupun mungkin kuliah. Sebenarnya SMK asik sih nggak? Kalau dari pengalaman yang sudah saya jalani, mungkin kemarin juga kita pernah menjadi sebagai narasumber atau apa di SMA ataupun di SMP. Sebenarnya di SMK ini sangat asik karena di sini kita akan menjumpai banyak karakter, ini terutama untuk murid siswa-siswi. Karena kalau di SMA itu mungkin karakternya pola pikirnya satu. Nah, kalau mereka begitu dia sekolah pagi ini belajar, intinya apa? Setelah tamat mereka kepingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sementara di SMK ini asiknya kenapa? Ada anak yang berpikir bagaimana setelah tamat saya membuka usaha untuk bisa merekrut kawan-kawan yang setelah tamat bekerja. Nah, ada juga sebagian dari murid-murid siswa-siswi kita ini kepingin lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin karena satu sisi ekonomi orang tua lebih memungkinkan, jadi mereka akan melanjutkan untuk karir ke depan. Nah, pengalaman Bapak, kita bercerita tentang SMK, oke, katanya BMW lah, ya kan, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Benar nggak itu terjadi, Pak? Sementara ini mungkin untuk SMK ini saya kan baru lebih kurang belum lagi mencapai 3 tahun. Tetapi kalau untuk bekerja sudah nampak sih ada beberapa siswa yang lulus itu untuk bekerja. Dan ada juga yang sudah berwirausaha, tapi hanya sebagai kecil anak, karena mungkin satu sisi
terkendala dengan ekonomi. Nah, jadi sebenarnya bukan isapan jempol bahwa memang tamatan SMK itu memang bekerja ya, berwirausaha dan mampu juga melanjutkan. Yang Pak Aidil dengar, benar nggak seperti sependapat nggak dengan Pak Joni yang Pak Joni ungkapkan ini barusan sejauh pengalaman Pak Aidil? Ya sependapat Pak, sependapat. Sependapat ya seperti itu ya. Hmm, Memang Bapak melihat juga kondisi yang seperti itu. iya. Tuh. Bapak melihat langsung atau mendengar cerita dari teman-teman bahwa SMK ini seolah-olah kita lebih bagus dan sebagainya. Ya kita di Provinsi Aceh kan 219 SMK kita. Dua-duanya Pak, dua-duanya. Dua-duanya. Nah, melihat langsung mendengar juga kan. Mhm. Nah, berdasarkan kawan cerita juga ya benar. Benar adanya seperti itu. Benar. Intinya bahwa teman-teman rekan-rekan sahabat SMK dimanapun berada saat ini, bahwa Menteri Pendidikan kita mengatakan atau menciptakan suatu kurikulum yang baru di mana tujuan utamanya adalah ingin meningkatkan lulusan, mengentaskan pengangguran, ya, mempercepat proses mendapatkan pekerjaan, melanjutkan dan sebagainya. Jadi kalau di kita saat ini di Aceh Tamiang itu bukan isapan jempol ya, menurut Bapak bukan isapan jempol ya, tapi memang real adanya seperti itu. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan itu ya. Kalau menurut saya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena dari yang kompetensi yang saya miliki dan saya sekarang curahkan kepada anak-anak, insya Allah sampai hari ini kita bilang memang 50% belum sampai. Tapi sekitar 20%, 25% anak-anak itu ada yang berwirausaha dan ada yang bekerja. Sebagian itu lagi melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Tadi Bapak katakan 20%, 20% untuk semua kategori itu bekerja melanjutkan dan berwirausaha. Ini Hanya saya ambil 20. hanya sebagian contoh mungkin dari kompetensi yang saya miliki. Mm-mm. Lulusan dari bidang penerbangan itu lebih kurang 20% anak-anak itu bekerja. Wah, Dan berwirausaha. 80%-nya kemana itu Pak? 20% yang bekerja, 20% itu berusaha. Yang sebagian itu sekitar 30% sampai 40% itu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. 40, 20, 20. 80%. 70%. 70%, lebih kurang 70% itu bisa dikatakan terjamin mereka ada dalam kondisi itu. 20%-nya menurut Bapak kemana? 20% itu ada juga bekerja tetapi tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Oh gitu. Berarti sahabat SMK dimanapun kalian berada, bahwa sebenarnya SMK itu menjamin kebekerjaan atau keberlanjutan itu 80% bisa dikatakan oleh pengalaman dua rekan kita yang hadir sebagai bintang tamu di malam ini. Ya luar biasa, saya rasa kalau ada tingkat serapan yang seperti itu, kita hanya tinggal mempertimbangkan atau mencarikan jalan keluar untuk yang 20% ya. Karena kalau untuk mencapai 100% saya rasa bukan tidak mungkin, bisa saja itu terjadi. Namun banyak kendala yang kita hadapi. Salah satunya kebijakan pemerintah 2021 mengeluarkan bentuk kebijakan baru yang namanya kurikulum. Uji coba 2022, launching 2023, sekarang sudah jalan tahun ketiga. Nah, dari pandangan Bapak, kurikulum yang sekarang ya dari pemerintahan sekarang itu dikatakan kan kurikulum merdeka ya Pak ya. Nah, merdeka dalam artian yang Bapak artikan, itu merdeka untuk siapa, Pak? Cek saya jawab ya terus. Lanjutkan dulu Pak Joni. Kalau kurikulum merdeka seperti kemarin pada saat ulang tahun PGRI, nah, itu kan ada juga Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dengan ada satu guru kita yang dipanggil. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa ini kurikulum merdeka dan merdekanya untuk siapa? Kan itu bilang Bapak Jokowi. Nah, sementara dari kawan kita, rekan kita itu menjawab bahwa itu merdeka untuk anak dan untuk guru. Dalam arti kata apa? Anak berhak dia memilih kemampuan atau kompetensi yang dia miliki. Itu makna merdeka bagi anak. Nah, jadi dia berhak memilih masa depannya ya, masa depannya mungkin ya, untuk apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Nah, kalau bagi guru merdeka nggak?
bagi guru sebagian kecil atau menganggap itu dia tidak merdeka, bahwa terjadi pengekangan akibat dari kurikulum merdeka ini. Kenapa pengekangan? Dalam arti kata gini, mungkin dalam hari-hari pada saat proses PBM, nah guru ini merasa saya tidak sanggup mengajar dengan kondisi kurikulum merdeka, khusus SMK di sistem blok. Jadi ada beberapa, ini bukan semua guru, ada beberapa guru merasa sangat terkekang pada saat dia proses PBM. Kenapa begitu? Karena pada saat dia PBM, dari jam pertama masuk sampai jam pulang, dia nggak akan sanggup untuk mengajar dengan pelajaran yang sama. Nah, sementara banyak guru yang untuk produktif, tadi kan cerita adaptif normatif. Kalau produktif, malah sekarang ini ya sangat gimana? Sangat terbantu dengan waktu yang penuh dikasih. Jadi pada saat PBMB itu apa yang diinginkan akan tercapai dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya. Mungkin hari ini dia belum selesai, cut minggu depan lagi. Nah kalau ini mungkin dalam 1 minggu dia akan bisa menyelesaikan satu permasalahan yang terjadi di pada saat PBM. Oke, sahabat SMK, dimanapun Anda berada, ada istilah tadi mapel adaptif normatif, atau mungkin sekarang lebih kita kenal dengan mapel umum kali Pak ya. Mapel umum, di mana mapel yang satu lagi itu adalah produktif, artinya mapel yang kegiatannya praktis ya, kegiatannya praktek, atau mapel kejuruan atau peminatannya. Jadi bagi teman-teman di mapel umum merasa kesulitan, terkekang katanya ya, berarti belum merdeka dong. Itulah dia sekarang. Katanya sudah merdeka, tetapi ada kawan yang mengatakan dia merasa terkekang akibat ini dari sistem blok. Nah, sebenarnya sistem blok ini sangat mendukung untuk proses PBM. Cuma mungkin ada beberapa kawan dia belum bisa memanage waktu yang diberikan itu apa yang akan di. Oke, sahabat SMK, tulis pendapat kalian di kolom komentar bahwa maksud dari merdeka di sini ada istilah Pak Joni itu mengekang teman-teman di mapel umum, ya. Apakah ini pendapat secara pengertian yang sebenarnya atau mungkin menyimpang? Ini teman-teman yang berpendapat, ya. Namun di balik itu semua ada yang terkekang. Merdeka belum sesungguhnya merdeka untuk teman-teman di SMK terutama, ya kan? Apa pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas apa topik yang lebih menarik untuk ke depan. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di open podcast kita. Mudah-mudahan ada hal-hal baik lagi nanti kalau butuh konfirmasi dan sebagainya dari teman-teman rekan-rekan sahabat SMK yang ada di seluruh Indonesia. Kita akan panggil kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bapak bilang. Saya rasa seperti itu, tapi bercanda Pak. Karena kita ngobrol bebas, berpendapat bebas. Hari ini kita baru memperoleh ilmu bahwa mengartikan merdeka masih sebatas yang seperti yang kita ceritakan. Bagaimana merdeka yang sebenarnya, teruslah kita gali, teruslah kita cari. Ya mudah-mudahan makna merdeka tersebut kita dapatkan secara hakiki. Terima kasih sahabat SMK dimanapun Anda berada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.